Teman Pra Remaja. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah kumpulkan kami di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kami ingin memulai ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Kak Raisa, kita langsung aja mau masuk ibadah. Kita mau angkat pujian, ku naikkan syukurku. Udah panas ya, udah semangat ya? Udah semangat nih. Oke, sebelum kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntutku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu.
Shalom adik-adik. Oke, setelah tadi dengar pujian bersama Kak Vira dan Kak Raisa yang sangat bersemangat, kita mau masuk ke dalam firman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman, kakak mau ajak adik-adik pra-remaja untuk bersikap untuk masuk ke dalam doa ya adik-adik ya. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah. Terima kasih Bapa karena Kau masih melindungi kami di sini segenap anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami hari ini ingin mendengarkan firman-Mu agar Kau berkati Bapa. Firman-Mu ini tidak hanya didengar oleh kami, namun juga bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, sebelum kakak ingin kita masuk ke firman Tuhan, kakak itu ingin tanya ke adik-adik, pernah nggak sih adik-adik itu mendengarkan suatu kampanye oleh kepala daerah, oleh calon legislatif gitu ya, di televisi, atau mungkin ketika debat, adik-adik pernahkah melihat hal-hal yang seperti itu? Jadi ada para calon legislatif atau kepala daerah saling menjual program-program kerjanya gitu, saling menjanjikan yang terbaik untuk rakyatnya. Atau mungkin kalau adik-adik masih berada di bangku SMP atau SMA, mungkinkah adik-adik pernah memilih ketua OSIS gitu ya beserta pengurusnya gitu kan. Mereka sama-sama saling mempromosikan dirinya, kemudian mempromosikan program-programnya di depan para siswa-siswa yang lainnya bahwa saya ingin membuat program ini, saya ingin program itu, seperti itu. Nah, jika adik-adik pernah mendengar hal-hal yang seperti itu, pastinya adik-adik juga pernah melakukan pemilihannya ya, sampai dengan yang adik-adik rasakan sesuai dengan keinginan adik-adik gitu. Sebelum sampai ke situ, sebelum kita masuk ke firman, jadi di sini mereka para calon itu saling mempromosikan gitu, menjanjikan gitu ya, saling mengucapkan gitu ya. Tapi padahal belum tentu terbukti apa yang mereka ucapkan itu sampai dengan nanti ketika mereka sudah terpilih, bahkan ada yang tidak dijalankan gitu program-program dan janjinya. Nah, fenomena ini yang akan kita yang serupa dengan firman Tuhan yang akan kita baca hari ini ya. Jadi kakak mau ajak adik-adik itu untuk membuka Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 26. Oke, di sini sudah dapat semuanya adik-adik? Oke. Jika sudah dapat, di sini kakak akan bacakan ayat Alkitabnya kepada adik-adik ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Judul perikopnya adalah iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oke. Jadi di ayat yang ke-14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Di ayat yang ke-17 demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang yang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong.
bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan demikian, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab, ayat yang terakhir ya, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan, perbuatan adalah mati. Nah, kita sebelumnya, adik-adik mungkin udah seminggu sebelumnya udah belajar mengenai hening ya, hening. Nah sekarang kita ingin membahas kepada iman. Nah iman di gereja itu ada suatu, di dalam liturgi gereja itu ada suatu tahap tata ibadah ya, liturgi ya. Setelah hening, yang minggu lalu sudah dipelajari, itu kan setelah pemberitaan firman, kita para jemaat hening ya. Dan sudah dijelaskan juga di minggu lalu untuk merefleksikan dan menghayati firman ya dari khotbah yang diberikan. Nah setelah itu ada liturgi tata ibadahnya namanya pengakuan iman rasuli. Nah mungkin kalau adik-adik nanti sudah melakukan katekisasi atau memang sudah pernah datang ke gereja mengikuti ibadah dari awal sampai akhir, adik-adik mungkin akan melihat proses pengakuan iman rasuli di mana jemaat berdiri ya sambil mengucapkan pengakuan iman rasuli. Nah pada kenyataannya seringkali pengakuan iman rasuli itu hanya sekedar kata-kata aja diucapkan gitu, hanya sekedar hafalan aja gitu ya, hafalan tapi tanpa mengetahui makna dan artinya. Nah kita mau bahas apa sih makna dan arti dari pengakuan iman rasuli yang nanti adik-adik itu juga harus hafalkan tuh ketika adik-adik ingin lulus katekisasi. Nah salah satu syaratnya itu pengakuan iman rasuli. Nah berdasarkan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, jadi pengakuan iman itu merupakan bentuk nyata dari jemaat atau umat ya, umat Yesus Kristus yang percaya pada Kristus setelah mereka mendengarkan firman dari Tuhan. Jadi bentuk nyata dari umat gitu. Pada zaman dahulu itu gereja-gereja permulaan tuh selalu dilakukan bentuk nyata ya. Kalau zaman dulu kan masih belum pada percaya kepada Kristus. Jadi bentuk nyatanya itu pembaptisan gitu. Jadi mereka mulai percaya ke Kristus yang masuk menjadi umat Kristen. Nah kalau zaman sekarang karena umat Kristen sudah banyak, bentuk nyatanya itu dilakukan dengan pengakuan iman rasuli ini. Nah pengakuan iman ini itu bukan hanya sekedar hafalan saja ya adik-adik ya. Jadi bukan hanya sekedar hafalan belaka, bukan juga cuman slogan, bukan juga cuman status tanpa makna atau arti. Nah jadi pengakuan iman ini berarti bahwa kita sedang menyatakan kesanggupan kita untuk melakukan kebenaran iman melalui tindakan nyata. Jadi ketika kita mengucapkan itu berarti kita sedang menyatakan kesanggupan kita kepada Tuhan kita ya untuk melakukan kebenaran iman melalui tindakan atau perbuatan yang nyata. Nah itu artinya ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya itu kita pun bertanggung jawab untuk melakukan segala hal yang kita dengarkan dari khotbah atau pemberitaan firman yang telah disampaikan itu. Terus kemudian kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika adik-adik nanti sudah katekisasi, sudah
mengetahui apa itu dan hafal pengakuan iman rasuli, diharapkan itu bukan hanya kata-kata saja ya, bukan hanya yang diucapkan saja. Kalau kata orang omong kosong gitu ya, bukan omong kosong saja, tapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Jangan sampai adik-adik ini pengakuan iman rasulinya hafal dan lancar, tapi tidak dibarengi dengan perilaku-perilaku yang baik yang diajarkan oleh Tuhan ya. Jadi adik-adik ini tidak saling mengasihi, gitu ya, tidak saling menolong, gitu ya. Tahu temannya susah bukan ditolong, tapi diem aja. Nah, sekedar menghafal iman rasul itu belum cukup gitu ya, tanpa dilakukannya perbuatan. Jadi yang paling penting itu adalah kita juga menerapkan iman kita itu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu peduli sama teman, menolong, mengasihi, kita membantu. Kalau lihat temannya kesusahan misalnya, temannya, tetangganya juga sekalian teman mau ibadah tapi nggak punya laptop atau nggak punya handphone atau nggak ada paket data. Nah, adik-adik itu harus menolong gitu dengan cara ya diajak ke rumah, kita ibadah bareng gitu ya, pakai handphonenya adik-adik atau pakai handphonenya atau laptopnya adik-adik gitu loh. Jadi tetap mereka bisa ibadah. Terus juga peduli kepada teman-temannya. Kok kita nggak pernah ngelihat si A masuk lagi ya gitu ya, nggak pernah ibadah lagi. Kabarnya gimana sih, ditanya kabarnya gitu loh. Jadi kita bisa saling mengasihi, menolong gitu. Nah itu bentuk pengakuan iman yang nyata, bentuk iman yang nyata. Karena tadi yang disampaikan dalam firman Tuhan di Alkitab itu di Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, jadi kita beriman itu penting, tapi kita menyatakannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari itu juga lebih penting gitu, supaya iman kita itu tidak mati atau tidak kosong seperti yang di ayat ke-26 juga disebutkan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah gitu, jadi iman harus dibarengi dengan perbuatan-perbuatan nyata kita. Oleh karena itu di sini kakak mau ajak adik-adik itu seperti yang kakak kasih contoh pertama tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar kampanye saja, bukan sekedar hanya mengucapkan saja gitu ya, yang jadinya tidak dilakukan atau omong kosong gitu ya ketika orang kampanye ya, mempromosikan. Tapi di sini apa yang kita ucapkan itu kita pertanggungjawabkan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh gitu. Karena pengakuan iman ini adalah kita sebagai mengakui Allah itu sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus atau penolong, dan Roh Kudus itu sebagai penjaga gitu ya. Nah, kita mengakui ini juga dan mengiyakan atau akan menerapkan, bertanggung jawab untuk menerapkan firman Tuhan yang disampaikan. Jadi kita harus terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan hanya omong kosong seperti yang tadi kakak bilang kampanye gitu. Jadi adik-adik bisa apa yang adik-adik ucapkan itu seperti ikrar atau janji kepada Tuhan yang harus adik-adik terapkan atau adik-adik tepati. Seperti itu. Nah, itulah firman Tuhan di minggu ini. Semoga adik-adik bisa menerapkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus dengan menolong, mengasihi, peduli kepada teman-teman sekitar kita. Gitu. Terima kasih. Kita akan tutup firman ini. Kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapak karena Kau masih menemani kami sampai dengan hari ini, memberikan kami kesehatan dan telah menyampaikan firman-firman-Mu Bapak. Semoga firman-firman-Mu ini bisa dimengerti oleh adik-adik pra-remaja kami, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga sehingga tercermin perilaku-perilaku
umat Kristen yang dapat saling menolong dan saling mengasihi antar sesama umatnya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Oke teman-teman dari kelas pra remaja, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kaniko. Sekarang kita mau nutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kita mau tutup dengan angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu ada bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, terima kasih teman-teman pra remaja. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.